Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat kepada Bu Ulfa Siti Nuraini, Sarjana Statistika, Magister Statistika, selaku dosen dari Universitas Negeri Surabaya. Kemudian Ibu Dr. Dian Handayani, Magister Science, selaku dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek mata kuliah pemrosesan teks kami, yaitu perbandingan sentimen dan opini penonton terhadap lagu Alamak pada platform YouTube dan X. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Alina Pratama, dengan NIM 099. Saya Pina Dinda Terusna dengan NIM terakhir 022. Saya Anggi Zafira dengan NIM terakhir 009. Jadi langsung saja, mulai dari latar belakang dari pengambilan topik kami, yaitu dimulai dari banyaknya komentar publik terhadap lagu Alamak pada media sosial, terutama pada YouTube dan juga X. Nah, komentar tersebut memiliki keberagaman sentimen sehingga perlu dianalisis untuk mengetahui kecenderungan opini masyarakat melalui proses analisis, yaitu dengan dilakukan menggunakan metode FIDF dengan dua model klasifikasi, yaitu multinomial net bias dan juga SVM, untuk membandingkan model mana yang paling efektif dalam membaca sentimen pada komentar YouTube dan juga X. Pada penelitian ini kami mengumpulkan komentar penonton terkait lagu Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif yang berasal dari dua platform, yaitu YouTube dan X. Komentar tersebut melalui proses pre-processing untuk memastikan data yang bersih dan siap dianalisis. Selanjutnya kami melakukan analisis sentimen menggunakan teknik FIDF dan dua metode klasifikasi, yaitu multinomial net bias dan support vector mesin. Kinerja kedua model dievaluasi menggunakan akurasi, presisi, recall, serta F1 score untuk menentukan metode yang paling optimal. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi musisi dari industri musik. Dalam penelitian ini kami melakukan analisis sentimen terhadap komentar penonton lagu Alamak dari YouTube dan X. Proses dimulai dengan pre-processing teks seperti cleaning, tokenizing, stop word removal, hingga streaming untuk memastikan data benar-benar bersih. Setelah itu komentar diberi label menggunakan metode hybrid, label otomatis dari model Hugging Face, kemudian diverifikasi manual agar akurasinya lebih tinggi. Selanjutnya data yang sudah siap diubah menjadi representasi numerik menggunakan FIDF yang memberi bobot berdasarkan pentingnya kata dalam dokumen. Untuk klasifikasi sentimen kami menggunakan dua algoritma yang umum dalam penelitian analisis teks, yaitu multinomial net bias dan support vector mesin. Sebagaimana juga digunakan dalam studi Irfan et al. Tahun 2024. Model ini kemudian dievaluasi untuk melihat mana yang paling efektif menggambarkan persepsi publik terhadap lagu tersebut. Selanjutnya hasil penelitian ini diambil dari dua sumber, yaitu 100 komentar untuk YouTube dan 673 komentar dari platform X. Keduanya dikumpulkan lewat YouTube FAI versi 3 dan X FAI versi 2, lengkap dengan metadata. Setelah itu, semua komentar diproses dengan text mining untuk mengidentifikasi sentimen positif, netral, dan juga negatif. Komentar YouTube cenderung lebih panjang, sedangkan komentar X lebih singkat dan spontan, sehingga menarik untuk dibandingkannya. Next. Pada penelitian ini, alur kerja dimulai dari survei pendahuluan dan penyusunan studi pustaka untuk membangun dasar teori. Setelah itu, kami merumuskan tujuan penelitian dan mengumpulkan data komentar dari YouTube dan X. Data yang terkumpul kemudian melalui tahap pre-processing agar bersih dan siap diproses. Selanjutnya dilakukan pelabelan menggunakan metode hybrid, lalu model dievaluasi menggunakan algoritma NMB dan SVM. Tahap terakhir adalah analisis serta interpretasi. Selanjutnya metode penelitian yang pertama ini pre-processing. Tahap pembersihan data dari elemen-elemen yang menghambat proses pelabelan. Tahapannya ada text cleaning, normalization, dan filtering dan tokenizing. Next, pada tahap pelabelan komentar yang sudah diproses, diberi label positif, negatif, dan juga netral. Menggunakan model Hugging Face, lalu dicek ulang menggunakan manual agar lebih akurat. Selanjutnya yaitu fitur engineering. Kami menggunakan FIDF dengan 1000 fitur untuk mengubah teks menjadi angka yang bisa dibaca oleh model. Dan yang terakhir metode, kami menggunakan yang kedua, yaitu multinomial net bias dan SVM, lalu keduanya dibandingkan platform dalam menganalisis sentimen komentar YouTube dan juga X. Next. Pada penelitian ini, output yang diharapkan terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, hasil klasifikasi sentimen yang menunjukkan apakah komentar bersifat positif, negatif, atau netral, sekaligus membandingkan distribusi sentimen di YouTube dan X. Kedua, visualisasi berupa grafik perbandingan sentimen dan word cloud untuk melihat kata dominan di tiap platform. Ketiga, insight dan rekomendasi, yaitu rangkuman perbedaan opini pengguna, serta saran strategi komunikasi yang bisa digunakan berdasarkan hasil analisis. Kemudian kita akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami. Lalu yang pertama kita melakukan scraping data. Untuk pengambilan data, komentar YouTube dikumpulkan menggunakan YouTube data API V3 dengan parameter video ID dan API key. Hasilnya terkumpul 100 komentar yang berisi tanggal, username, teks komentar, dan jumlah like. Sementara itu, data dari platform X diperoleh menggunakan tweet harvest dengan kata kunci Alamak Rizky Febian, dibatasi hingga 500 komentar. Dataset tersimpan dalam file alamak.csv memuat 510 komentar berupa full teks yang kemudian dibaca menggunakan pandas untuk proses analisis selanjutnya. Kemudian pada processing di YouTube ini, kita menghapus duplikasi, menghilangkan elemen tidak relevan seperti URL dan juga emoji. Nah, normalisasi bahasa gaul juga kita lakukan. Kemudian kita juga menormalisasi bahasa-bahasa asing dan juga kita melakukan stop word removal dan juga streaming. Setelah dibersihkan, datanya menjadi sekitar 82 data yang siap dipakai untuk analisis selanjutnya pada platform YouTube ini. Untuk pre-processing pada data teks tidak jauh beda dengan YouTube. Kami menghapus tweet duplikat dan data kosong, lalu seluruh teks diserakakan menjadi huruf kecil, menghapus URL, mention, hashtag, angka, tanda baca, emoji, dan karakter khusus. Tweet berbahasa asing juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, serta kata yang alay, singkatan juga kami normalisasi. Setelah itu dilakukan stop word, removal, dan streaming menggunakan sastrawi. Kemudian hasil akhirnya terdapat 425 tweet yang sudah dibersihkan dan siap dipakai untuk analisis sentimen. Next. Lalu pada tahap labeling komentar YouTube, proses dilakukan setelah pre-processing agar teks benar-benar siap dianalisis. Label awal dihasilkan menggunakan model Hugging Face yang berusia dengan distribusi awal 47 komentar positif, 21 netral, dan 15 negatif. Namun karena banyak komentar bersifat informal, dilakukan pengecekan dan perbaikan manual. Setelah validasi, distribusi berubah menjadi 52 positif, 17 netral, dan 13 negatif. Perubahan ini menunjukkan pentingnya keterlibatan manusia untuk memastikan hasil klasifikasi jauh lebih akurat dan reliable.
Selanjutnya pada labeling X tidak jauh beda dengan labeling YouTube. Hasil awalnya yaitu sekitar 96 komentar positif, 275 netral, dan 54 negatif. Setelah itu kami melakukan pengecekan dan perbaikan manual, dan dihasilkan 85 positif, 329 netral, dan 10 negatif. Ini menunjukkan bahwa validasi manual penting untuk memastikan hasil labeling lebih akurat sebelum dipakai ke tahap analisis model. Next. Pada penelitian ini, data dibagi menggunakan proporsi 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Untuk platform YouTube diperoleh 66 data latih dan 16 data uji. Sementara pada platform X tersedia 340 data latih dan 85 data uji. Pembagian ini diterapkan untuk memastikan model memperoleh proses pelatihan yang optimal serta evaluasi yang objektif. Yaitu fitur engineering. Pada YouTube, komentar diubah menjadi type PDF dan menghasilkan 496 fitur, bahkan dengan bobot tertinggi seperti laku, suka, dan keren menunjukkan dominasi komentar positif. Sementara pada platform X, type PDF menghasilkan 3009 fitur dengan kata tertinggi seperti alamat, terus KPI yang menunjukkan bahwa fokus komentar pada nama penyanyi. Next. Nah, grafis ini menunjukkan 10 kata skor PDF tertinggi pada komentar YouTube. Kata seperti laku, suka, keren, dan bagus muncul sebagai kata yang paling dominan yang menggambarkan banyaknya respon positif dari penonton. Sedangkan bahwa pada platform X, kata yang paling sering muncul yaitu alamat, Rizky Febian, dan Adrian Halis. Ini menunjukkan bahwa pengguna X banyak membahas laku sekaligus menyebut nama artis yang terlibat. Next. Kemudian hasil evaluasi dari metode MNB ini menunjukkan bahwa metode tersebut masih gagal dalam menganalisis kelas negatif dan juga netral. Nah, MNB ini hanya mampu menganalisis dari kelas positif dengan akurasinya itu menunjukkan 58,82%, yang sebenarnya tidak mencerminkan performa yang seimbang. Dan bisa kita lihat di confusion matrix-nya juga menunjukkan bahwa bias kuat itu terhadap kelas mayoritas. Untuk model MNB di data X, akurasinya sekitar 65%, model hanya kuat di kelas netral dan gagal membaca kelas negatif. Nah, karena datanya sangat sedikit. Banyak komentar positif juga salah masuk ke netral, jadi model cenderung bias ke kelas mayoritas. Next. Kemudian, pada metode SVM ini memiliki akurasi yang sama di platform YouTube, yaitu 58,82%. Sama, tidak ada peningkatan signifikan dari metode MNB. Nah, SVM ini juga gagal mendeteksi kelas pada kelas netral dan juga kelas negatif. Nah, model ini kembali mendominasi prediksi pada kelas positif karena didominan pada kelas positif. Nah, meskipun seperti itu, SVM ini sedikit lebih stabil dibandingkan dengan MNB dalam kasus data kecil dan juga data yang tidak imbang. Untuk model SVM di data X, akurasinya sekitar 68%. SVM lebih bagus dari MNB, terutama untuk mendeteksi komentar positif. Tapi kelas negatif tetap tidak terbaca karena datanya sangat sedikit. Model paling sering memprediksi ke kelas netral, jadi masih ada bias ke kelas mayoritas. Next. Kemudian kita lanjut dari hasil analisis kami didapatkan bahwa pada proporsi sentimen pada platform X dan juga YouTube ini didapatkan bahwa kelas netral di platform X itu lebih banyak dibandingkan dari platform YouTube. Kemudian untuk negatif pada platform X itu lebih sedikit daripada negatif pada platform YouTube. Dan untuk kelas positif lebih besar pada platform YouTube daripada di platform X. Nah, ini menunjukkan bahwa memperlihatkan karakteristik dari masing-masing platform ini bahwa YouTube itu cenderung apresiatif. Namun untuk X ini lebih analitis dan juga langsung pada inti komentar. Nah, ini untuk kata-kata pada YouTube ini hanya sekitar 24 penyebutan judul lagu. Kemudian untuk di X ini ada 375 kata. Kemudian nama penyanyi ada Rizky Febian dan juga Adrian. Itu juga hanya sedikit, 12. Kemudian ini pada Adrian Halif. Ya, grafik workload YouTube menunjukkan kata-kata seperti laku, alamat, suka, keren, yang menggambarkan komentar yang lebih positif dan apresiatif. Sementara itu, workload pada platform X lebih banyak memunculkan nama artis seperti Rizky Febian dan Adrian Halif, yang menandakan fokus pengguna X lebih ke figur penyanyi, jadi YouTube lebih menyorot kualitas lagu, sedangkan X lebih menyorot artisnya. Next. Nah, kemudian ini kata yang sering muncul pada platform YouTube ada lagu alamat baru, Rizky, keren, suka, 9, lama, nyawa cinta. Nah, ini itu merupakan kata-kata yang ada di lirik lagu alamat dan juga mengenai alamat yang sebagai lagu baru. Kemudian untuk frasanya itu yang paling sering muncul itu lagu alamat dan juga 9 nyawa, yang kata tersebut itu merupakan lirik dari lagu alamat sendiri. Kemudian untuk di platform X ini tuh ada alamat Rizky Adrian, lagu kolaborasi cinta Indonesia lama bawa mau. Dan itu merupakan kata-kata yang menggambarkan mengenai lagu, bukan mengenai lirik yang ada di lagu tersebut. Nah, ini untuk frasa yang sering muncul, yaitu ada Rizky Febian dan juga alamat Rizky. Kemudian selanjutnya kita mengevaluasi model MNB dan juga SVM pada kedua platform tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk MNB pada YouTube itu ada 59% dan juga untuk MNB di X itu ada 66%. Kemudian untuk SVM itu ada untuk YouTube 59% dan SVM itu 68%. Nah, perbandingan ini itu menunjukkan bahwa performa model itu sangat dipengaruhi oleh dataset, oleh karakteristik dataset. Bisa kita ulik kembali bahwa tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, untuk dataset X itu lebih banyak dibandingkan YouTube dan itu bisa mempengaruhi hasil dari model MNB dan juga SVM sendiri. Nah, untuk MNB ini cenderung baik pada platform seperti YouTube karena datanya itu repetitif dan juga sederhana. Sedangkan di SVM ini lebih unggul pada platform X dikarenakan lebih besar dan juga lebih variatif lagi. Secara keseluruhan tidak ada model yang selalu unggul dalam semua kondisi. Nah, pemilihannya itu harus menyesuaikan untuk karakter data tersebut. Jadi misalkan datanya lebih besar, maka kita lebih baik menggunakan SVM. Sedangkan kalau misal kita datanya sedikit, itu lebih baik menggunakan MNB. Kemudian untuk kesimpulan, jadi secara keseluruhan SVM ini modelnya terbaik untuk platform X karena unggul dalam akurasi, advance score, dan juga kemampuan membedakan sentimen yang beragam. Namun, untuk MNB ini lebih cocok untuk YouTube yang memiliki dataset kecil, kemudian dan juga mendominasi sentimen positif dengan performa yang stabil berkat pendekatan probabilistiknya. Jadi tidak ada model tunggal terbaik untuk semua kondisi ini. Masing-masing model optimal sesuai dengan karakteristik dari dataset masing-masing platform. Mungkin itu saja pemaparan hasil proyek dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.